Oke, jadi sepeda ini pada saat main beberapa hari yang lalu, dari belakang saya ngekor yang punya sepeda, agak terlihat sedikit miring si posisi R di belakang ya. Jadi di sini saya mau tunjukkan bagaimana cara biar si RD ini bisa ya tidak sampai lurus juga ya. Yang penting kelurusannya oke dan yakin rantainya lompat-lompat ya. Karena kalau posisi seperti ini ya paling banyak yang jadi masalah itu shiftingnya lari, kemudian rantainya lompat ya. Untung saja ini di A2, kemudian untuk pulai bawah itu lebih lebar si catch-nya ya, jadi menahan rantainya itu untuk tidak lompat. Untung saja seperti ini. Bisa jadi karena mungkin pada saat pengirim waktu pertama kali dia beli, karena ini juga sepeda baru, bisa jadi juga pada saat parkir ketindih sesuatu atau apa menyebabkan si hangernya ini bengkok ya. Makanya posisi R di belakang itu kita lihat agak sedikit masuk ke dalam ya. Ya, bisa kelihatan ya. Nah, ini saya coba dekatkan lagi kamera saya. Untuk posisi rantainya, nah ini ya. Jadi si hangernya itu agak masuk ke dalam ya. Nah, sekarang untuk mengecek apakah miringnya itu sejauh mana ya, saya harus buka dulu si RD-nya ya, kemudian saya pakai adjustment untuk hanger RD-nya ya. Oke, jadi sebelum saya kasih lurus hanger RD-nya ya, tadi saya udah sempat panasi dulu ya. Ternyata saya belum ukur. Nah, di sini ini untuk settingan di bawah ya. Ini jarum si adjustmentnya ini nempel ke wheelset ya, bagian bawah. Kita cek ke atas ya. Ini kita tarik dulu untuk tetapkan batasannya ya. Jadi ini mentok. Ini saya tarik dulu, kemudian saya bawa ke atas. Nah, jarumnya ini ya. Nah, saya pataskan ke si karetnya ini. Nah, ini ada jarak ya, lumayan jauh ini ya. Kalau seperti ini tandanya si hangernya itu bengkok ya. Jadi kalau posisi seperti ini bahaya kalau kita misalnya main speed ya, rantainya sewaktu-waktu bisa lompat atau mengoper sendiri ya. Biasanya shifting kurang presisi. Ini untungnya pakai dia itu ya, kemudian partnya yang mahal, jadi masih bisa ada toleransi ya, jadi masih bisa lebih stabil. Dan juga untuk pulainya, catch-nya lebar sehingga si pulainya itu bisa menahan rantai yang mau lompat keluar ya. Biasanya itu paling sering bagian bawah, pulai bagian bawah. Ini langkah yang selanjutnya, lihat posisi hanger RD ya, miringnya kemana. Nah, itu yang harus diikuti ya. Kalau ini kita ukur atas bawah ya, seharusnya itu mengikuti kemiringan dari hanger RD nya ya. Nah, ini sedikit lagi ya.
Ini jaraknya kurang lebih sekitar 3-4 mili ya. Tuh. Nah, harusnya ini sudah bisa rapat di si wheelset, karena di bagian bawah sini itu sudah rapat ya. Tinggal sedikit lagi ya. Tinggal kita atur kiri kanannya ya. Oke, jadinya sudah lumayan cukup lurus ya, walaupun ada selisih sekitar ya, ini sedikit sekali ya, hampir sekitar 2 mili ya. Nah, jadi kalau adjustment hanger RD ya, kalau mau menyeting itu biasa untuk toleransinya itu 1-3 mili ya. Jadi ini masih bisa untuk batas toleransi ya. Sementara tadi yang atas sebelumnya itu jauh ya. Nah, ini sudah lumayan ya, sudah lumayan. Nah, kalau seperti ini sudah oke ya, atas oke, sebelah kiri juga oke ya. Nah, ini pas, kemudian sebelah kanan bawah. Nah, ini ada selisih juga ya, karena yang bawah juga tadi ada, yang di atas sama kiri pas ya. Jadi ini kita anggap masih aman lah ya, setidaknya tidak berjarak sekitar 2 jari tadi ya. Sebelumnya itu di sisi atas jaraknya itu ada sekitar 2 jari ya. Nah, sekarang udah tinggal 2 mili ya, 2 mili lah. Oke, sekarang saya akan lanjut pasang si RD nya ya. Jadi untuk proses buat si hanger RD nya ini jadi lurus itu butuh waktu ya, dan harus saya menggunakan ini bantuan hair dryer ya. Sebenarnya lebih bagus pakai heat gun, tapi karena saya tidak punya, pelan-pelan saya panasi dengan hair dryer ya, walaupun makan waktu sekitar hampir sejam ya, tapi bisa ya, bisa. Sekarang saya lepas, lanjut ke pasang RD belakangnya. Oke, jadi kalau dilihat dari belakang lagi ya, ini sudah lurus ya. Menurut saya ini sudah lurus dan tidak seperti tadi yang agak masuk ke sisi dalam dekat jari-jari wheelset ya. Sekarang kita coba tes langsung pasang rantainya. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Untuk hanger RD yang bengkok sudah diluruskan ya. Kemudian saya setting pakai aplikasi dari Shimano, eTube ya. Jadi di setting kembali untuk microshift-nya ya, baik di belakang maupun di depan ya. Di depan itu nggak terlalu banyak di otak-atik, paling banyak itu tadi di bagian belakang ya. Makanya tadi beberapa saya tidak rekam karena itu langsung di HP ya. Jadi ini saya merekam melalui HP ya. Oke, jadi kendalanya dalam melakukan adjust terhadap hanger RD ya, itu paling ditakutkan adalah si hangernya itu patah ya. Jadi karena ini disc brake ya, jadi si hanger RD nya itu lebih tebal, bahan alloynya ya, aluminiumnya itu lebih tebal. Kemudian kalau dipaksakan langsung diluruskan itu pasti patah ya. Jadi di sini saya pakai bantuan hair dryer ya, lebih bagusnya pakai heat gun. Jadi si hangernya itu dipanasi dulu ya. Jadi kalau aluminium dipanasi kemudian di adjust ya, itu lebih mudah ya, lebih mudah dan tidak akan patah ya, dibanding tanpa dipanaskan langsung diluruskan itu pasti retak atau patah ya. Tuh, kecuali kalau misalnya yang rim brake ya, si hanger RD nya itu lebih kecil, lebih tipis ya, jadi lebih mudah diluruskan ya.
Ya walaupun ada beberapa kasus yang rim brake juga gampang patah ya, tapi alangkah baiknya dipanasi dulu ya, itu tipsnya. Terus alat yang paling penting digunakan untuk meluruskan hanger RD itu adalah ini ya. Jadi ini hanger alignment ya, jadi buat meluruskan si hanger RD nya ya. Ini penting sekali dan saya pakai punya ini ya, merek ini. Oke, mungkin itu saja video singkat dari saya terkait bagaimana meluruskan hanger RD. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.